Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan saudara topik kita, bergembiralah karena Tuhan. Semua katakan, bergembiralah karena Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara pagi ini? Puji Tuhan. Apakah ada sedih? Apakah ada kecewa? Apakah ada yang marah? Suami istri pasti kalau istri terlambat pasti marah. Tapi di sini tidak ada. Apakah ada yang susah? Ataukah sebaliknya? Semua datang dengan hati yang gembira. Amin. Semua datang dengan sukacita. Semua datang dengan senang. Semua datang dengan bahagia. Nah, biasanya keadaan hati kita itu ditentukan oleh situasi di sekitar kita. Kalau situasinya bahagia, kita bahagia. Atau oleh persoalan yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita baik, bersih, maka kita tetap enjoy, kita tetap sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengajarkan kita supaya kita tidak biarkan hati kita dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang ada di sekitar kita. Daud ajarkan kita supaya kita tidak biarkan hati kita dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang kita simpan di hati kita. Dia mau ajar kita untuk tetap bergembira. Apapun keadaan yang saudara saya hadapi, tetap bergembira. Katakan bergembira. Nah, kita lihat ayat 1 di situ. Dari Mazmur 37 ayat 1. Daud berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ada dua kata di situ Bapak Ibu Saudara. Marah dan iri hati. Marah dan iri hati ini adalah keadaan hati yang membuat kita tidak bisa gembira. Kalau ada marah di hati, kalau ada iri hati di hati kita, kita tidak bisa bergembira Bapak Ibu. Betul? Walaupun mungkin kita punya semua, tapi kita tidak bisa bergembira karena ada kemarahan. Entah kita marah siapa, entah kita iri hati siapa, itu membuat hati kita tidak bergembira. Iri hati akan berkembang menjadi panas hati. Kalau kita mulai iri, dia berkembang jadi panas hati. Jadi kalau sudah panas hati, dia berlanjut lagi dengan apa? Kemarahan di hati. Dan kemarahan itu adalah sumber utama kejahatan. Jadi pagi ini Tuhan mau ajarkan kita supaya jangan marah, jangan iri hati. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat jelas contoh Kain di dalam Kejadian 4 ayat 6. Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Betul Bapak Ibu? Lalu ayat 7 dia berkata, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Betul Bapak Ibu? Kalau kau buat baik, pasti kau wajah tersenyum. Betul? Coba Bapak Ibu bikin wajah senyum. Ya kalau hati kita senyum, kita akan bahagia Bapak Ibu. Kalau hati kita tuh bersih, kita akan tersenyum, kita akan bahagia. Tuhan bilang, mengapa sih punya hati seperti itu? Kain. Mengapa sih punya hati panas? Kenapa sih punya muka muram? Itu. Kenapa sih punya muka tuh jadi geram? Kan ada bayi-bayi dan sepung ade. Sama-sama bekerja. Yang satu bercocok tanam, yang satu penggembala kambing domba. Kan kamu dua hidup teratur baik. Kenapa cuma hal persembahan itu kamu sakiti? Timbul hati panas di hatimu. Hanya karena hal itu. Lalu engkau tidak tersenyum. Tuhan bilang, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Semua orang kalau buat baik pasti tersenyum saudara. Amin. Nah, Tuhan bilang buat dia hati-hati. Kain, dosa sedang mengincar engkau. Dosa sementara menunggu engkau untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tuhan kasih ingat dia hati-hati, dan saya punya hati yang panas itu. Dengan saya punya hati yang lagi sakit itu. Saya punya hati yang lagi marah itu.
Hati-hati dengan si punya hati itu. Karena iblis sedang menanti engkau. Iblis sementara incar engkau untuk hancurkan engkau. Untuk membinasakan engkau. Jadi saya percaya Bapak Ibu, hati-hati semua ini ada marah. Betul saudara. Dan Tuhan ingin lepaskan kita semua. Amin. Ya, aminnya kurang kuat karena memang saudara ada di situ. Saya berdoa, Tuhan, saya mau sampaikan apa untuk umatmu. Saya tunggu Tuhan lama sekali dia ngomong-ngomong. Nah kemarin saya ingat saya duduk di hadapan Tuhan. Saya mau ngomong apa Tuhan. Waktu saya berjalan bolak-balik, menyanyi. Saya duduk lagi, saya menyembah lagi. Tuhan bilang buat saya, bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Tuhan terima kasih. Berarti jemaat-jemaat ini perlu ditolong. Sebelum mereka ditolong, saya juga yang harus berubah juga. Amin Bapak Ibu. Kita harus gembira, amin. Kita punya hati harus bergembira. Kalau hati tidak gembira, kita tidak bisa tersenyum. Sekalipun kita ada dalam ruangan, kita punya muka tetap batu Bapak Ibu. Sekalipun kita ada sudah sampai di ruang di bawah tuh, minum teh, kita punya hati tetap batu. Jadi hari ini Tuhan mau bilang itu tidak boleh ada. Kita harus tersenyum, amin. Karena hati kita bahagia, hati kita bersih. Maka kita akan seperti gitu, tersenyum terus. Dan saudara lihat Kain, itu contoh. Akibat hatinya panas, dia iri hati. Kemudian mulai sakit hati, kemudian marah. Akibatnya juga terjadi pembunuhan. Di mana Habel? Tuhan tanya dia, di mana adikmu Habel? Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adik saya Tuhan? Padahal dia tahu dia punya adik sudah dibunuh. Saya tidak tahu Tuhan. Memangnya saya penjaga adik saya. Ketika kita biarkan sakit hati di hati kita. Iri hati bersarang di hati kita. Panas hati di hati kita. Kita mulai marah. Dan akibat marah timbul segala macam kejahatan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti gitu. Karena Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Tuhan mau kita hidup tuh enjoy. Kita bahagia, kita senang, kita suka cita, amin. Kita ketemu orang, kita halo, puji Tuhan. Saudara cuma taruh kalau lagi sakit hati. Saudara jangan ketemu orang, tidak akan kasih suara orang saudara. Betul ke Sam? Semua kan pernah alami ya. Kalau hati ada sakit, jangan ketemu orang, tabrak orang tau. Tabrak orang ke Sam. Halo? Bilang iya saya ada di situ bahkan dengan segenap hati. Di saudara mau injili orang jadi takut tidak bisa. Jadi hari ini Tuhan mau bilang Tuhan mau lepaskan kita, amin. Kalau kita biarkan rasa marah di dalam diri kita dan itu terus bertumbuh, maka hal itu akan menjadi kebencian dan berakhir dengan pembunuhan. Jadi pemazmur Daud berkata jangan marah, amin. Jangan menjadi panas hati, berhenti marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Jangan marah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tahun-tahun berlalu hanya dengan kemarahan. Jangan marah sepanjang hari Bapak Ibu. Kalau ada marah baku baik, amin. Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Iblis tidak mengambil kesempatan untuk menguasai Bapak Ibu. Untuk menunggangi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terprovokasi untuk melakukan tindakan yang berdosa. Jadi jangan mau, amin. Jadi pemazmur Daud berkata jangan marah, amin. Dan kita kasih kesempatan kepada iblis Bapak Ibu. Satu kali saya bilang Pastor Ana kalau ketemu marah anak-anak di gereja itu ketemu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lama-lama panas hilang, hati panas hilang. Tapi kadang-kadang kita lupa. Pastor Ana juga lupa. Akhirnya ketemu jadi marah begitu. Marah yang sama saudara. Kau lupa hitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Lama-lama marah bisa hilang. Tapi Bapak Ibu saya itu bukan masalahnya. Tuhan ajar kita jangan marah. Amin. Dalam kehidupan Daud dia telah melihat begitu banyak orang jahat yang hidup aman, tenang, nyaman seperti mereka bebas dari hukuman. Daud pernah pemazmur pernah lihat itu, pemazmur Daud pernah lihat itu. Orang sekeliling ini hidup jahat. Ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Daud saksikan itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga Bapak Ibu alami saat ini. Di kantor-kantor di mana Anda bekerja. Anda bertemu dengan orang-orang jahat. Dong pernah sakit. Dong kok aman-aman saja.
Dong minum mabuk, tapi dong pernah sakit. Sementara kita jaga kesehatan 4 sehat 5 sempurna, kita sakit saudara. Betul? Kita lihat orang-orang kejahatan, kok berhasil naik pangkat. Lalu kita ini orang benar Tuhan. Kita sadari bahwa ini tidak benar, kita marah, kita emosi. Kita dong kenapa jadi begini? Kenapa orang jahat subur? Kenapa orang jahat tidak sakit? Kita ini boleh balik rumah sakit sampai uang habis. Kita rasa Tuhan tidak adil sama kita. Tapi Daud, ayat pertama tadi Daud memberi dorongan bagi kita. Yang hidup di tengah orang jahat. Yang orang jahat punya hidup itu makmur, sejahtera, bahagia. Daud berkata, situasi ini terkesan tidak adil Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata, jangan marah. Amin. Orang-orang jahat dan orang-orang curang ini akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jadi jangan marah kalau di kantor-kantor Anda menemukan orang-orang jahat. Di kantor-kantor Anda menemukan orang-orang curang. Sepertinya saya kerja keras di kantor ini. Tapi kok orang lain itu datang. Dia dipromosikan. Dia jalan sana sini. Dapat tiket untuk bolak-balik Jakarta. Bolak-balik ya kota-kota yang ada di Indonesia ini. Entah Makassar. Entah di Bandung. Kenapa sih dia seperti gitu. Sementara kita kerja keras di kantor. Kita lalu cari grup-grup. Barisan-barisan tukang pemarah. Amen. Betul ke sayang? Kita mulai rasa tidak adil ini pemimpin. Kita mulai cari orang-orang itu bagaimana itu. Kaget-kaget su pergi di Jakarta, balik baru pergi Makassar, balik pergi Bandung. Lah ketong kerja sehingga mati di kantor nih, ketong duduk sangsara. Ketong ledong bola balik saja terus. Wow, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu alami itu? Semua pada diam. Alami itu saya ibu orang di kantor saja, ibu olah. Banyak saudara. Itu yang dibilang Tuhan sampai kapan? Ini tidak adil. Tapi saudara Daud itu luar biasa. Daud ajarkan kita semua. Jangan marah dorang. Karena dorang punya hidup seperti apa tadi? Tumbuh-tumbuhan hijau. Mereka akan lisut, mereka akan layu. Artinya kejahatan dan kecurangan yang mereka lakukan itu akan membawa kepada kesuksesan sesaat saja. Tapi hal itu tidak abadi. Kita lihat mereka sebentar, sesaat saja. Wow, hebat, luar biasa. Tapi itu sesaat Bapak Ibu, tidak abadi. Lambat laun kecurangan akan terungkap dan menjadi aib bagi diri mereka. Betul Bapak Ibu? Jadi kasih ngaluan saja. Jangan terlalu ketong pasti dia orang jahat. Amin. Jangan ketong pasti dia orang-orang curang. Mazmur 37 ayat 2, ayat 9, ayat 10. Dia berkata di situ, mereka akan lisut. Seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Amin. Kemudian pada ayat yang ke-10. Karena sedikit waktu lagi lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, ia sudah tidak ada lagi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mereka subur, makmur, mereka aman, bikin dosa, pencuri di kantor-kantor mungkin, atau di mana mereka bekerja, atau dalam bisnis mereka bisnis kotor, mereka tipu, mereka banyak hal. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan tadi berkata, kita lihat mereka saja, tapi sesaat sudah tidak ada lagi mereka. Dan firman Tuhan Mazmur 73, Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat licin. Kita lihat anak sekolah tuh, yang sekolah TK dulu-dulu tuh punya tempat licin, tempat-tempat yang mereka itu biasa main itu. Ada di atas tiba-tiba syurt. Itu nasib orang-orang jahat, orang-orang curang. Jadi kalau Bapak Ibu dapati orang-orang seperti itu, biarkan saja, amin. Jangan fokus kepada orang-orang ini, nanti kita tidak bisa bekerja dengan baik. Nanti kita jadi berdosa sama Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi cepat lambat kecurangan mereka itu juga akan terungkap. Dan itu menjadi aib bagi diri mereka. Ini berarti bahwa sekalipun mereka kelihatan hidup dipenuhi dengan berbagai macam kelimpahan, tapi sebenarnya hidup mereka seperti telur di ujung tanduk. Begitu rentan dan begitu mudah jatuh. Berbeda dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Katakan saya hidup takut Tuhan. Saya orang takut Tuhan. Amin. Orang takut Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ayat 17 dari Mazmur 37. Orang
Yang takut Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Ayat 11. Orang yang dipelihara, orang yang takut Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya. Siapapun Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Bapak Ibu Saudara selama-lamanya. Amin. Jadi Daud ingatkan kita bahwa di tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Itu luar biasa saudara. Saya tahu kita semua punya persoalan. Minggu ini ada banyak peperangan-peperangan yang Bapak Ibu alami. Berapa banyak orang berperang di minggu ini? Berperang dengan masalah-masalah persoalan, ya cuma sedikit orang, ya pasti saudara lelah. Kita berperang dengan segala macam masalah persoalan roja, itu lelah saudara. Tapi ini janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada banyak peperangan yang terjadi. Kita berperang dengan hati kita, ketika kita lihat orang-orang tidak adil, tidak jujur, bohong terus. Kita berperang dengan orang-orang yang di kantor-kantor, sepertinya mereka ya kok lebih, kok di atas. Sementara kita kerja keras. Kita lihat hal itu yang itu menyakiti hati kita. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan saudara, ingat bahwa Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara. Dalam kondisi peperangan yang hebat. Ini peperangan roh Bapak Ibu. Itu yang membuat saudara lelah. Itu. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan peduli dengan Bapak Ibu saudara. Amin. Tuhan perhatikan Bapak Ibu Saudara, walaupun kadang Bapak Ibu Saudara tidak melihat jalannya, Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Tapi karya Tuhan itu nyata. Dia bekerja untuk mendatangkan yang terbaik. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun banyak kali kita cucurkan air mata. Tapi jangan lupa, di dalam penderitaan itu Tuhan hadir. Tuhan melakukan hal-hal. Tuhan bekerja untuk datangkan yang baik buat kita. Tuhan itu baik. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara takut Tuhan, Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Senang kasih memiliki Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Sebab itu Daud berkata, jangan cemburu terhadap orang jahat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tidak ada alasan untuk kita untuk marah dan iri hati. Katakan amin. Ya. Selama kita berjalan dalam kebenaran, selama kita berbuat jujur, selama kita hidup dalam kejujuran, kualitas mental dan moral kita tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang curang. Jadi kalau ada orang yang curangi Bapak Ibu Saudara, biarkan saja. Amin Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Semua katakan, percayalah kepada Tuhan. Ayat 3a. Dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tuhan mau kita percaya Tuhan. Artinya kita percayakan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara di rumah, di kantor, dalam bisnis, dalam usaha, dalam sekolah, di kampus, di mana saja. Percayakan Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah saya. Percayalah bahwa Tuhan akan buka jalan buat saya. Sekalipun jalan ini sudah tertutup. Ingat Tuhan itu adalah Tuhan atas pintu yang terbuka. Sementara Anda lihat pintu ini tertutup Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang, akulah Tuhan atas pintu yang terbuka. Jadi Tuhan mau kita percayakan semua persoalan kita. Apa yang kita lihat yang menyusahkan hati kita, membuat kita gusar, membuat kita sakit hati. Kita bilang akan buat Tuhan. Kita ucapkan itu buat Tuhan. Amin. Percayakan Tuhan untuk menyelesaikannya dan bukan kita. Amin. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan untuk menyelesaikannya, jangan kita urus orang jahat. Orang jahat dan orang curang menjadi urusan Tuhan, bukan kita. Kalau kita sudah taruh buat Tuhan, Tuhan yang bagian mengurus mereka, bukan kita. Kita tidak perlu mengurus mereka. Yang kedua, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 3b. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi pagi ini Tuhan bilang diam sah. Amin. Kalau hadapi masalah itu diam sah. Tenang saja lewati akang. Tidak perlu pembenaran diri. Nanti Tuhan bela kita. Amin. Diam itu bukan duduk diam-diam ungkang kaki. Diam itu artinya berdoa. Saudara kalau Anda menghadapi masalah berdoa, Anda akan tenang. Anda akan diam.
Orang-orang bilang, ih masalah banyak tapi dia kok segar-segar saja. Karena Anda punya kekuatan, itulah doa. Saudara, kita tidak bisa hadapi manusia dengan pikiran natural kita. Kita harus hadapi dia dengan doa. Ketika Anda berdoa, Tuhan berperang. Dan engkau akan melihat kemenangan. Jadi Tuhan mau bilang diam saja. Tidak perlu benarkan diri kita. Tidak perlu cari orang untuk bela kita. Diam saja. Kan pembelaan Tuhan tuh akan datang buat kita. Kalau Anda diperlakukan tidak baik, kampus, tempat sekolah, atau di mana saja. Di kantor-kantor, di dalam bisnis, tenang saja. Ingat, kalau sudah serahkan buat Tuhan, orang jahat itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kadang-kadang kita urus mereka, jadi kita capek saudara. Amin. Betul saudara, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Amin. Kalau kita lihat-lihat terus, kita tidak fokus lagi dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sudah susah, karena waktu kita banyak fokus ke belakang. Semua yang sudah berada di belakang kita, biarkan mereka lewat. Semua orang punya masa lalu yang menyakitkan. Orang-orang yang menyakiti kita melukai. Atau sebaliknya saudara. Kalau kita balik lagi kita kehilangan momen di mana kita harus menyembah Tuhan. Momen di mana kita harus diam duduk di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan mau kita diam. Amin. Artinya kita berdoa. Kalau kita sudah berdoa ya diam. Sudah cukup. Itu urusan Tuhan. Bukan kita lagi. Amin. Dan lakukanlah yang baik. Setia dengan pekerjaan yang Anda lakukan, walaupun Anda belum melihat hasilnya. Untuk orang-orang bisnis, setia dengan bisnis Anda, walaupun Anda belum melihat hasilnya. Untuk Anda yang punya urusan-urusan di pengadilan, walaupun belum melihat hasilnya, tapi Anda tetap setia, tetap percaya bahwa kemenangan itu jadi bagianmu. Untuk Anda yang punya urusan-urusan tanah, mungkin semua jalan tertutup, tapi saya percaya hak-hak saudara akan dikembalikan. Itulah doa saya dan doa kami. Jadi Anda tetap tenang, diam dengan doa. Fokus pada pekerjaan yang Anda lakukan. Amin. Fokus dengan bisnis Anda. Fokus dengan apa lagi? Urusan kuliah Anda. Fokus dengan hal itu Bapak Ibu. Amin. Jangan sibuk untuk melihat orang-orang lain punya kesalahan. Jangan sibuk urus orang curang, orang iri hati. Jangan urus mereka Bapak Ibu Saudara. Amin. Fokus pada pekerjaanmu. Lakukan dengan baik sehingga promosi Tuhan akan datang untukmu. Fokuslah untuk Tuhan. Terus berdoa untuk masalah tanahmu atau masalah apa saja. Dan engkau akan melihat kemenangan. Karena Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Mungkin sekarang belum waktunya. Tapi waktu Tuhan itu selalu tepat. Dan waktu Tuhan datang Anda berkata, wow Tuhan sungguh hebat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Ini yang paling penting. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Kau cuma selalu bilang Tuhan beta mau apa yang beta inginkan Tuhan mau kasih buat beta. Selalu kita katakan itu. Aduh kalau Tuhan kasih beta ini beta pasti bahagia. Salah saudara. Jangan lupa saudara, kita boleh punya harta, kekayaan, jabatan. Kita tidak boleh bergembira dengan hal itu. Kita bergembira karena Tuhan pemberi itu buat kita. Jadi karena kita fokusnya salah, kita cuma bergembira dengan hal begini. Yang Tuhan kasih, kita lupa si pemberi itulah Tuhan. Yang harus kita bergembira adalah Tuhan. Amin. Jadi bergembiralah, bersukacitalah, berbanggalah. Saudara, bergembira artinya berbangga. Saya bangga punya Yesus, saya bangga punya Allah yang hebat. Amin. Saya bergembira memiliki Allah yang hebat. Saya bangga karena memiliki Allah yang luar biasa. Jadi tetaplah bergembira walaupun Anda diperlakukan tidak adil. Sekali lagi tidak perlu membela diri karena pembelaan Tuhan akan datang. Sebagai orang yang benar, saudara dengar baik-baik. Pertolongan Tuhan itu datang tepat waktu. Saya ulangi lagi, tepat waktu. Katakan tepat waktu. Kalau sekarang belum sayang apa-apa, waktunya Tuhan itu selalu tepat. Dengan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan. Bersukalah karena Tuhan. Ada rasa sukacita karena saya memiliki Tuhan. Ada rasa bangga karena saya memiliki Tuhan. Ada kegembiraan tersendiri bagi kita. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan lupa saudara, iblis itu selalu mengintai kita. Iblis itu selalu menunggu kita. Dia berusaha untuk curi rasa gembira kita. Dia berusaha untuk mencuri rasa sukacita kita. Dia berusaha mencuri itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga sukacita kita itu hilang. Iblis menembak kita dengan panah api yang beracun. Untuk membuat kita kecewa, putus asa dan tawar hati dengan Tuhan. Lalu kita undur Tuhan. Ya, kenapa semua ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan belum tolong beta? Tuhan dari tahun ke tahun, kenapa pergumulan itu belum dijawab? Tuhan, mengapa semua ini Tuhan? Kenapa tidak adil Tuhan? Itu yang iblis panah. Anda lagi bergembira, lagi sukacita, iblis panah, saudara punya hati.
Gitu. Bikin saudara jadi tawar. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang tawar hati dengan Tuhan. Yang kecewa dengan Tuhan. Datang di meja makan, susah ada makanan lagi. Baru keluar penyembahan hati susah senang-senang Tuhan. Saya ada makanan di meja makan. Lihat tombras, ada apa-apa di tombras. Balik lagi, galung air sudah kosong. Balik lagi, banjir sudah ujang. Sudah ada di ember-ember yang loyang-loyang. Balik kembali lagi, anak cuma nangis, mama masih ada makanan. Betul saudara, betul Bapak Ibu, itu nyata. Dulu saya cerita buat sahabat dulu kalau beta pulang sekolah, mama belum termakan, beta lempar rumah saudara. Tapi bukan lempar yang batu besar, lempar kecil-kecil, maunya mama cepat aja, beta sudah lapar begitu. Bapak Renta tahu, pasti Bapak Renta juga punya nasib sama dengan saya ya, suka lempar rumah ya. Betul mama, beta lapar. Lantas lama beta ambil batu-batu kecil, saya sudah yang besar. Tapi itu Bapak yang ada, kalau mama boleh. Jadi memang orang-orang tuh selalu takut Bapak. Tapi kalau mama yang takut saudara. Itu warisan Bapak Ibu. Jadi saya lempar rumah, mama capek beta lapar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pergumulan ini yang dihadapi. Lalu Tuhan. Apakah Tuhan sudah Tuhan Tuhan, jangan saudara, angkat tong beras. Tuhan Yesus, beta saya ada beras. Tapi Bapak kan kaya, Bapak punya semua. Beta minta beras. Amin. Dompet sudah kosong Bapak, beta punya uang cuma ini. Bapak, surga terbuka, uang masih dalam beta dompet. Itu yang susah Bapak Ibu, amin. Bapak ini meja makan kosong, yang ada apa-apa. Bapak bawa makanan per beta, minta buat anak-anak makan. Anda ucapkan perkataan profetik, itu terjadi. Amin. Kalau tinggal dibilang hujan stop. Kenapa Anda tidak bisa berlakukan akal untuk keuangan Anda? Untuk meja makan Anda yang kosong, untuk tubuh Anda yang sakit. Katakan saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Amin. Ayo belum sehat lah. Sudah Pak supernatural digaya tapi masih sakit. Pergi dokter lagi, ulang ke sana. Saya usah saudara. Dalam nama Yesus beta sudah sembuh, beta sudah sehat. Amin. Coba perkatakan itu, lawan itu saudara. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Iblis panah itu di hati Bapak Ibu saudara untuk buat saudara tawar hati. Pergi gereja terus yang ada janji jawaban oleh Tuhan untuk tetap pergumulan. Pergi ibadah terus tapi susah. Pergi doa terus tapi sakit. Pergi gereja tapi sakit. Pergi gereja tapi saya ada pertolongan. Semua tertutup. Siapa bilang saudara? Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu saudara. Tuhan sayang kita. Jadi jangan biarkan iblis memanah racun itu di hati kita. Biarkan hati kita tetap bergembira. Kalau Anda bergembira, coba pulang praktek di rumah. Seng ada apa-apa, Anda menyanyi saja, bergembira, bersukacita. Selama tetangga sebawa ikan masa kering. Ya Bapak Ibu saudara, selama tetangga yang pinjam saudara bawa uang buat saudara. Cuma Bapak Ibu tidak praktekkan saja. Mulai pulang praktekkan itu. Katakan perkataan profetik akan terjadi. Setiap kali Anda berbicara itu terjadi. Ini dulu di kantor belum naik pangkat, dulu menangis, dulu menyesali diri, kita mau pindah kantor, masuk tempo di kantor. Esok pagi masuk kantor, besok pagi itu tempo. Duduk di bos tanpa duduk. Dalam nama Yesus, beta akan jadi kepala di sini. Bilang begitu saudara. Asalnya saudara datang orang-orang ada. Berpikir orang-orang ini aneh ya. Anda praktekkan dalam nama Yesus. Anda harus bertindak begitu. Duduk bilang, berdiri bilang lagi. Beta pun tambah duduk nih, beta pun tambah duduk nih, beta pun tambah duduk ini. Mungkin sekarang belum, tahun depan. Atau mungkin 2 tahun lagi. Bilang akang, bilang sampai terjadi. Tanah-tanah yang belum bermasalah, pergi di akang. Bilang dalam nama Yesus. Beta punya tanah kasih kembali buat beta. Tidak boleh ada orang ambil akang. Bale per beta. Bilang akang. Saya punya anggota komsel punya masalah dengan tanah, saudara, mereka punya hak tapi berurusannya lama sekali, bertahun-tahun. Mereka mau pergi, mereka mau maju, mereka sudah ketakutan. Balik kembali berdoa di rumah, bahasa roh kembali, alabasyur. Balik pergi kembali lagi, maju mulai. Karena kalau maju itu harus uang ada banyak. Balik pulang lagi berdoa lagi, syukur, alabasyur. Tuhan, katanya saya ada uang. Tiba-tiba saudara uang datang. Ditelepon oleh seseorang, oh ma perlu uang kah? Orang tuanya tidak bilang saudara, ma perlu uang.
Iya, mama perlu uang ini, mau kasih di ini orang-orang ini. Oh sudah mama, beta transfer, mama sekarang ambil. Waktu ambil pergi sana bawa itu di amplop baru apa hora labasyo, kira basyo kora labasyo kira utang besar sudah turun, tidak mungkin pengukuran tanah. Ora apa pergi setan ujang pergi sora apa. Hujan tidak turun saudara, Tuhan tahan ujang. Selesai pengukuran semua selesai, hujan turun paling besar alam. Itu luar biasa, coba Bapak Ibu praktekkan akang. Amin. Iya, coba bikin akan saudara. Bayangkan Tuhan tahan itu hujan. Siapa yang bisa tahan hujan saudara? Doa kita. Lah Bapak di surga ini beta anak nih, dia pengurusan begini. Hujan stop tidak boleh turun. Selesai saudara, baru hujan turun sangat besar. Untunglah Ambon saya banjir gara-gara itu saudara. Saya bilang ini Anda kalau bicara profetik itu saudara betul-betul coba praktikkan akang. Kata su praktekan akan jadi. Makanya tuh ajar Bapak Ibu saudara. Yang bodoh-bodoh tuh taruh tangan di kapalan itu. Bilang dalam nama Yesus beta pintar. Kata semua ini dulu bodoh saudara. Tapi waktu kata bertobat kata mulai taruh tangan. Kira Pak, cuma makan ikan kuah, papeda, kangkong, bunga papaya, depan bikin darat turung, paku-paku, bikin tulang-tulang sakit. Bagaimana mau koser? Otak orang Yahudi pintar-pintar cerdas pandai. Bilang itu saudara. Saudara kita lihat anak-anak kita kalau kali ini cerita gereja anak-anak itu sungguh mati, sungguh luar biasa saudara. Satu anak dia datang, mama beta minta izin dari mama. Beta pikir dia mau apa begitu. Mau izin apa nona? Mama beta mau berangkat ke Bali, jadi beta minta izin mau gembala. Wow, puji Tuhan. Berapa lama pergi nona manis? Ya 1 minggu mama. Wow, selamat menikmati Pulau Bali ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, ini anak kecil. Sedangkan yang sudah dewasa cuma kau lihat di Facebook saja. Kaget-kaget susopape, kaget-kaget di Ora, kaget-kaget di mana tuh lai. Labuan Raja. Kaget-kaget di Singapura. Berjalan sampai ke orang lebih berangkat ini anak kecil saudara. Sebelah puji Tuhan saya terharu saudara. Itu bibit-bibit unggul yang dibawa tuh saudara. Jadi saya bilang orang tua yang ada di sini punyaannya dibawa, jangan bicara mereka sembarangan. Jangan pernah bilang mereka bodoh. Tidak boleh. Katakan mereka pintar, pandai, cerdas. Eropa, Amerika dong akan pergi. Satu orang ibu berkata bahwa saya bahwa anaknya akan mau mengambil S2 di Jepang. Saya bilang haleluya. Saudara tahu saya udah pikir saya berdoa dalam nama Yesus anak-anak GKRI akan datang di Jepang untuk ambil S2 atau S1. Saya Ibu Eki dan Mami sudah berdoa akan fakultas itu, universitas besar itu dalam nama Yesus. Jadi yang ibu bilang anak-anak tuh bodoh amin. Mereka tuh pintar, amin. Jangan bilang bodoh sama nenek atau tete di kampung, itu tidak benar. Mereka orang pintar saudara, amin. Jangan itu kata-kata itu tidak bermanfaat. Nenek jaga runcing. Saya lihat sama nenek raga runcing, nenek apa segala macam nenek. Jangan saudara. Itu kata-kata itu ibu jangan bilang akan. Tidak seperti gitu. Sungguh mati anak-anak itu sangat hebat. Ya. Satu guru gereja bilang kata nona nggak tahu berdoa per papa. Dia bilang apa? Mama saya sih berdoa per papa. Kita berdoa per papa. Tadi ibu-ibu tolong berdoa per suami supaya anak tuh lihat. Amin. Dia dulu bilang, nona, bapak tuh kejahatan. Bapak tuh kejahatan, minum sopi, pak mabuk, pak minum binci antuai. Salah itu. Itu tidak boleh saudara. Saudara harus bilang berdoa ya supaya bapak jadi bapak yang baik. Tidak boleh kita jatuhkan suami kita di hadapan anak kita. Tidak boleh nanti tidak punya hormat untuk suami kita. Jangan. Suami itu kepala dalam rumah. Ingat Pastor Yesus bilang kemarin-kemarin. Jangan jadi permaisuri di dalam rumah. Amin. Yang memerintah di rumah itu raja, bukan permaisuri. Amin. Amin ibu-ibu. Jangan memerintah, nanti laki yang perintah, bukan ibu-ibu. Amin. Saya ada amin karena memang Anda memerintah. Ya, terus saudara. Jadi ibu-ibu yang sudah jadi permaisuri stop. Kasih tampak tuh para laki duduk di akang. Bilang nyawan dulu ale. Ya saudara, saya dengar orang-orang berubah, saya senang saudara, saya sangat suka cita. Saudara, betul kemajuan sangat hebat di antara bapak-bapak itu luar biasa. Kalau Anda melihat anak-anakmu kita mau diberkati berubah. Karena kalau bapak-bapak hidup jahat, kesian anak-anak di bawah itu hidup kacau-kacau. Paulus tidak tawar hati Bapak Ibu, 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus tidak pernah tawar hati. Sebab kami tidak tawar hati. Dalam melayani Tuhan itu banyak hal terjadi. Paulus bilang, kami tidak tawar hati. Kami tidak putus asa, kami tidak kecewa.
Paulus memilih bergembira. Paulus memilih untuk bersukacita. Itulah sebabnya dia bernyanyi dengan suara yang amat keras ketika dalam penjara di Filipi. Amin Bapak Ibu. Sekalipun dianiaya, dia memilih dan memutuskan untuk memuji Tuhan. Sekalipun hatinya, sekalipun kondisi yang itu menyakitkan, tapi hatinya tetap memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Artinya kondisi itu tidak menguasai dia. Keadaan itu tidak menguasai dia. Tapi dia yang menguasai keadaan itu. Amin. Hasilnya terjadi gempa. Amin. Belenggu terlepas. Dia dibebaskan. Dan apalagi akibat yang luar biasa. Kepala penjara Filipi bertobat. Dan semua keluarganya. Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya bergembira. Amin. Yang di atas. Amin. Yang di bawah juga Tuhan mau bergembira. Amin. Ya, sekalipun berbagai macam persoalan pergumulan, tetapi tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita, tetaplah bangga karena engkau punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak ada jalan, tidak pernah jalan itu tertutup. Jalan tetap terbuka untuk kita. Amin Bapak Ibu. Dan pagi ini Tuhan katakan buat kita, jangan marah. Jangan iri hati. Amin. Bergembira karena Tuhan, bukan karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, kita bergembira dapat apa? Naik jabatan, punya rumah, punya harta, punya kekayaan. Saya bersukacita untuk Tuhan. Tidak. Sekali lagi saudara, bersukacita, bergembira, bangga karena kita punya Tuhan. Sehingga apa yang kita inginkan Tuhan kasih buat kita. Itu akibat daripada kita bergembira karena Tuhan. Jangan bergembira karena hal-hal yang Tuhan kasih. Amin. Jangan prioritas hal itu. Jangan duduki dia di hati kita. Taruh Tuhan di hati kita sebagai prioritas utama. Amin Bapak Ibu. Jadi tetaplah bergembira. Bergembira karena Tuhan artinya kita bangga memiliki Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bergembira karena Tuhan, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bersyukur, kita bergembira karena Tuhan, karena Dia itu Bapa kita, Dia sahabat kita. Orang tuamu mungkin sudah meninggal, tapi Tuhan itu hadir sebagai Bapa. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku, tapi Tuhan sambut aku. Kau boleh kehilangan mama papa duniawi, tapi Tuhan hadir sebagai Bapa untukmu. Kau boleh kehilangan sahabat-sahabat yang mungkin sakit engkau, tapi Tuhan hadir sebagai sahabat yang baik, yang akan tetap mendengar setiap keluh kesahmu, mendengar segala isi hatimu. Tuhan selalu siap hati dan waktu untuk mendengar segala keluh kesahmu. Tuhan itu penolong kita, jadi kita harus bergembira. Dia itu pembela kita. Tuhan itu panglima perang bagi kita, yang berperang ganti kita. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus bergembira. Katakan amin. Tuhan itu segalanya buat kita. Dia menebus kita seperti Mazmur tadi. Tuhan menebus kita dari lubang kubur. Amin. Jangan lupakan itu supaya hati kita tetap bergembira. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Bergembiralah karena Tuhan adalah segalanya buat kita. Berbanggalah karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ketika Anda bergembira dan bersukacita, memiliki Allah yang hebat, memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Akibatnya apa? Apa yang diinginkan hatimu Tuhan kasih. Apa yang Bapak Ibu Saudara doakan Tuhan kasih. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan Tuhan kasih. Jadi fokus kita pagi hari ini, kita bergembira memiliki Allah yang hidup. Jalan-jalan boleh tertutup, tapi Tuhan akan buka jalan buat kita. Persoalan kita banyak, tapi Tuhan akan menolong kita melewati semua persoalan itu. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita diam saja dan melihat pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi ini Tuhan bilang, bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Banggalah punya Tuhan. Bahwa ketika engkau berdoa, engkau melihat hal-hal besar yang luar biasa. Engkau berdoa untuk suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, atau bisnismu, atau segala hal kebutuhanmu. Engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu diberkati, kalau diberkati bisa bilang kiri kanan, saya diberkati. Jangan panas hati. Amin. Jangan iri hati. Bergembiralah. Karena Anda punya Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia selalu ada untuk menolong, untuk mendengar segala seruanmu. Jemaat Hidup Ambon, Tuhan mengasihimu. Sehingga firman Tuhan ini datang buat kita semua. Tuhan mau kita bergembira, memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jadi pagi ini saudara, Tuhan ingin kita dibebaskan dari panas hati, dari amarah,
Dari rasa iri hati kita kepada orang-orang jahat. Kita buang waktu banyak untuk fokus kepada orang-orang jahat, orang-orang yang buat curang. Sehingga kita tidak punya waktu untuk menyembah Bapa. Jadi hari ini Bapa mau lepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan bilang jangan marah, jangan iri hati. Tinggalkan panas hati itu, tinggalkan kemarahan itu. Bergembiralah. Coba Bapak Ibu Saudara bikin wajah bergembira. Bergembira, iya. Puji Tuhan, dan semua yang percaya katakan amin.